Setelah percakapan telanjang seperti itu runtuh, Feng Tianxing langsung bangun. Ngomong-ngomong, aku di sini. Biarkan aku pergi ke lautan bunga untuk melihat. Kamu juga menganggur. Kembangkan saja hubunganmu. Sudut mulut Kedo sedikit berkedut. Dengan penghinaan tertulis di wajahnya. Dia berdiri dengan jujur. Kapan harus berangkat? Feng Tianxing menjentikkan jarinya. Dan sebuah lorong luar angkasa tiba-tiba muncul di depannya. Tentu saja sekarang. Itu tergantung pada apakah kamu memiliki keberanian untuk mengikuti. Setelah selesai berbicara, Feng Tianxing menyapa Sang Rou, dan keduanya berjalan langsung ke dalamnya. Kedua mengikuti dengan tidak percaya, hanya Keke yang tetap di belakang, ragu-ragu. Lintasan spasial tidak pernah menjadi cara yang sangat mudah untuk bepergian, terutama robekan sementara semacam ini. Ini adalah model ketidakamanan. Tepat ketika Keke ragu-ragu, Feng Tianxing tiba-tiba menjulurkan kepalanya dari dalam dan berkata padanya sambil tersenyum. Jika kamu ingin mengubah nasib keripikmu, hal yang paling mendasar adalah memiliki keberanian untuk berubah. Aku akan menunggumu selama 10 napas. Setelah selesai berbicara, Feng Tianxing kembali ke saluran luar angkasa. Keke menatap kosong ke lorong ruang di depannya, sebenarnya sedikit melamun. Sebagai model fast dalam keluarga, tidak ada yang pernah memberitahunya apa yang harus dia lakukan untuk mengubah takdirnya saat ini. Apa yang harus dia lakukan untuk membebaskan diri dari belenggu takdir. Mereka hanya memberitahu kekuatannya, dan hanya menyuruhnya untuk memiliki kekuatan. Semuanya adalah sesuatu yang dia tidak tahu. Dan Feng Tianxing, klan iblis yang dia temui pertama kali, memberinya metode yang jelas dan akurat untuk mengubah dirinya sendiri. Setidaknya, dengan tujuan. Sambil menggertakkan giginya, dia melangkah ke saluran luar angkasa. Ini adalah langkah pertama dari pengujian dirinya, dan juga langkah pertama dari perubahannya. Jarak yang ditempuh langkah ini tidak jauh, hanya dari rumah Laksamana hingga lautan bunga. Namun baginya, langkah ini sangat berbeda. Datang ke tempat baru ini, Keke bingung sesaat, tetapi kebisingan di luar dengan cepat membuatnya tahu di mana dia berada, di dekat lautan bunga. Kedo duduk di samping tidak puas, minum teh dengan santai. Kapan kamu menguasai jalan ruang? Jarak yang begitu jauh masih bisa begitu tepat dan stabil. Feng Tianxing tidak menyembunyikannya. Dia hanya mengatakannya dengan santai. Beberapa hal tidak nyaman untuk diberitahukan kepadamu saat ini, tetapi kamu hanya perlu mengingatnya. Jika kamu melewatkan periode jendela saat ini, kamu tidak akan memiliki kesempatan yang baik di masa depan. Kedo masih cemberut. Tapi tarik ke bawah. Dengan kekuatanmu saat ini, kamu bahkan tidak bisa lulus ujian ayahku. Feng Tianxing menggelengkan kepalanya tak berdaya. Aku mengerti. Lagi pula, ini adalah keluarga besar. Beberapa hal di dalamnya adalah peraturan yang sangat ketat dan tidak dapat diubah. Keke mendengarkan percakapan mereka dalam diam. Ada keheningan sesaat. Tapi dia masih berinisiatif untuk mengirimkan suara ke Feng Tianxing. Lalu apa yang harus aku lakukan selanjutnya? Feng Tianxing terus bertengkar dengan Kedo, dan pada saat yang sama mengirimkan suaranya. Keberanian hanyalah dasar untuk perubahan. Anda masih membutuhkan kesempatan. Sekarang Anda ingin meningkatkan kekuatan Anda sendiri dan mengangkat status keluarga Anda. Cara termudah adalah belajar di akademi yang saya dirikan, dan tingkatkan tubuh Anda ke tingkat transformasi. Ranah kepompong. Dengan resume peningkatan kekuatan jangka pendek, status Anda secara alami akan meningkat. Tetapi Anda mungkin tidak memiliki kesempatan untuk belajar di akademi saya sekarang. Jadi pilihan terbaik Anda adalah berpegang teguh pada kekuatan yang kuat dalam keluarga, dan kemudian mencari sumber daya untuk berkultivasi, mengubah kekuatan Anda, meningkatkan status Anda, dan meningkatkan statusmu. Kenaikan juga membawa lebih banyak sumber daya. Ini adalah lingkaran kebajikan. Keke berpikir sejenak sebelum berbicara. Tapi bakatku tidak cukup, ini sudah dikonfirmasi. Feng Tianxing melanjutkan. Bakat yang tidak mencukupi tidak penting. Bakatmu setidaknya jauh lebih kuat daripada iblis di luar. Yang kamu butuhkan sekarang adalah menjadi kejam. Jadilah kejam pada dirimu sendiri. Raih lebih banyak sumber daya, dan andalkan jumlah sumber daya untuk meningkatkan kekuatanmu. Bakat memang sangat penting, tetapi di depan sumber daya absolut, itu hanyalah hal yang tidak penting. Aku ingat ada pemborosan dalam perlombaan. Mengandalkan sumber daya untuk secara paksa menumpuk diri menjadi pesta yang kuat. Feng Tianxing menjelaskan dengan sabar di sini, dan pada saat yang sama bergosip tentang Kedo. Padahal, yang dia rencanakan dalam hatinya adalah keluarga Kedo. Sekarang sudah ada sedikit masalah di keluarga Kedo. Awalnya, Feng Tianxing tidak bisa menyentuh kesempatan ini sampai Keke muncul. Ketika mereka berdua muncul di luar rumah Laksamana, Feng Tianxing sudah mengetahui kedatangan mereka, dan kemudian dengan sengaja menjelaskan transaksi tersebut dengan sangat lugas, sehingga Keke dapat memahami situasinya. Biji coklat apa yang dia lakukan adalah atas saran Feng Tianxing. Sekarang, Feng Tianxing menanamkan dalam dirinya gagasan tentang sumber daya, untuk menjarah lebih banyak sumber daya dan meningkatkan kekuatannya sendiri. Namun jangan lupa bahwa krisis keluarga ini saat ini belum surut. Di bawah bimbingan Feng Tianxing, sejumlah besar sumber daya akan masuk ke saku Keke,
dan itu akan meningkatkan kekuatannya dengan setengah usaha. Ini bukan masalah sama sekali, tetapi jika saat kehampaan menyerang, hasrat batin Keke akan status dan kekuatan akan kewalahan. Kemudian itu akan menjadi bayangan dari kemunduran keluarga ini. Pelanggaran Void selalu sangat ditargetkan. Begitu tidak ada cukup sumber daya untuk melakukan perubahan, semua itu hanyalah omong kosong. Dengan cara yang ditargetkan, dia dapat menggunakan kekuatan puncak alam tubuh hancur untuk mengalahkan orang kuat dari alam transformasi kepompong. Tetapi untuk Void, rentang kekuatan ini hanya akan lebih dibesar-besarkan. Karena semua makhluk mereka berkumpul bersama, hanya ada satu kesadaran dominan, yang dapat memusatkan semua kekuatan untuk melakukan satu hal dengan baik. Kedua, tidak banyak orang di luar hari ini. Berapa banyak dari kita yang keluar duluan? Ketika Kedo mendengar ini, dia bangkit. Dia selalu ingin bermain di luar, karena Feng Tianxing menyebutkannya. Dia secara alami mengambilnya. Saat keempatnya berjalan keluar ruangan dan bergabung dengan kerumunan yang ramai, perhatian Kedo terfokus pada dunia luar, dan kucing-kucing di sampingnya juga membantu Feng Tianxing untuk menutupi dan menarik perhatian Kedo. Dengan cara ini, instruksi individu, Feng Tianxing untuk Keke menjadi lebih berguna. Sebelum menyerahkan metode khusus kepada Keke, Feng Tianxing masih perlu berusaha keras untuk memberi Keke konstruksi psikologis yang baik, melebih-lebihkan manfaat status dan hak, dan, hanya hasilnya, terlepas dari prosesnya lihat. Setelah sehari, langit semakin larut, Feng Tianxing melihat bahwa semuanya hampir selesai, jadi dia langsung mengirimkan suaranya. Keke, sudah larut. Datanglah ke kamarku malam ini, dan aku akan mengajarimu metode spesifiknya. Tentu saja, kamu perlu membayar biaya sekolah yang diperlukan. Keke membeku sesaat, lalu mengangguk. Kedua tidak menyadarinya. Pemandangan indah lautan bunga dan keramaian yang riuh selalu menarik perhatiannya. Ini juga merupakan masalah umum para iblis di keluarga besar. Mereka tidak akrab dengan dunia luar. Dan lebih penasaran